Hai, Kami dari kelompok Oli atau Pelumas. Perkenalkan, saya Ignacia. saya Naomi. Saya Jonathan. Saya Laura. Saya Samuel. Nama saya Felicio Hoganta Ginting. Selamat menyaksikan. Oli atau pelumas adalah cairan yang dimasukkan ke dalam mesin agar mesin dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Oli juga berfungsi sebagai cairan untuk pendingin dan pelekat. Oli mempunyai partikel-partikel halus yang dapat meminimalisir terjadinya gesekan antara logam-logam yang ada pada mesin. Jadi kita perlu tahu apa saja jenis-jenis oli. Jadi yang pertama ada oli mesin. Nah, oli mesin ini berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan mesin kendaraan. Yang kedua ada oli transmisi. Jadi oli transmisi ini berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan pada sistem transmisi. Yang ketiga ada oli rem. Nah, jadi oli rem ini berfungsi untuk melumasi pada sistem rem dan mencegah kehausan pada komponen rem. Yang keempat ada oli gardan. Nah, oli gardan ini berfungsi untuk mendinginkan dan melumasi pada sistem gardan. 5 ada oli power steering. Nah, oli power steering ini berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan pada sistem power steering. Nah, jadi kita perlu tahu ternyata salah satu tujuannya itu dari oli adalah untuk melumasi dan mendinginkan pada sistem tertentu. Oke, kita lanjut ke titik didih oli. Titik didih pada oli ialah 350 derajat sampai 500 derajat Celcius. Disebabkan karena sifat-sifat kimia dan struktur molekuler. Berikut beberapa alasan mengapa oli memiliki titik didih yang tinggi. Yang pertama, panjangnya rantai karbon. Oli biasanya terdiri dari molekul-molekul yang memiliki rantai karbon yang panjang. Molekul ini memiliki banyak ikatan kovalen yang kuat antara atom-atom karbonnya. Yang kedua, kekentalan. Oli juga memiliki kekentalan yang lebih tinggi daripada air atau zat cair lainnya. Kekentalan ini disebabkan oleh molekul-molekul oli yang besar dan kompleks. Yang ketiga, gugus fungsional. Beberapa oli mungkin mengandung gugus fungsional tertentu, seperti ester atau gugus hidroksil, yang dapat meningkatkan titik didihnya. Yang keempat, kemurnian. Oli yang murni tanpa kontaminan atau bahan tambahan cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi karena tidak ada bahan lain yang dapat mengganggu ikatan antara molekul dalam oli. Yang kelima ada teori ikatan hidrogen. Beberapa jenis oli mengandung atom hidrogen yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Ikatan ini sangat kuat sehingga memerlukan lebih banyak energi panas untuk memutuskannya. Yang keenam ada tekanan. Titik didih suatu zat juga dipengaruhi oleh tekanan dalam kondisi tekanan tinggi. Titik didih bisa lebih tinggi daripada tekanan atmosfer biasa. Dan ini sajalah yang menjelaskan faktor-faktor mengapa oli memiliki titik didih yang tinggi. Kekentalan oli adalah ukuran seberapa kental atau cairnya oli. Nah, kekentalan ini mempengaruhi sistem kinerja mesin dan juga efisien bahan bakar. Oli yang terlalu kental akan mempengaruhi gesekan yang berlebihan dan juga mengurangi efisien bahan bakar dan juga sebaliknya. Kekentalan oli diukur dengan menggunakan viskosimeter dan juga menggunakan satuan cm². Kekentalan oli yang tepat untuk suatu mesin tergantung pada spesifikasi produsen mesin dan kondisi operasi yang diharapkan. Berikut ini adalah komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu adalah bak oli atau sering bak oli ini merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Yang kedua adalah pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Yang ketiga itu adalah filter oli. Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Yang keempat adalah strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Yang kelima adalah pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumasan. Yang keenam adalah switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Yang ketujuh adalah oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumasan pada mesin. Yang ke-8 adalah oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Yang ke-9 adalah PCV valve. Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positive crankcase ventilation valve atau disingkat PCV valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Dan itulah sekian dari saya komponen penyusun pelumasan. Selamat siang teman-teman, saya dan teman-teman saya sudah berada di lokasi ya tempat wawancara kami yaitu bengkel Barus.
Baiklah, kami akan bertanya mengenai oli kepada narasumber. Nah, Bang, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah semua oli itu sama? Oh, dari sini. Ya, nanti Oli itu ada berbeda-beda, beda merek, beda kekentalan, beda size, tergantung merek dia. Yang kedua bang, apa aja jenis-jenis oli yang bagus untuk kendaraan? Semua oli bagus, dia tergantung sama merek mobil. Dia misalnya kalau mobil biasa, tahun-tahun rendah dia biasanya pakai Prima XP, pakai Tamina, pakai Shell. Dia kalau tahun-tahun tinggi dia biasanya larinya ke TMO, oli Toyota. Dia itu sayanya biasanya dia 15/40. Kalau dengan oli truk, Kalau truk dia itu larinya ke Pertamina, ke Deltalu. Nah, dia itu sayanya harus saya 40. Nah, untuk jenis-jenisnya, merek-mereknya tadi kan Bang. Nah, kalau boleh tahu apa saja merek-mereknya? Banyak sih. Yang paling sering itu Deltalu, Prima XP, Pertamina, Seal Helix, Eco, apa lagi ya? Banyak lah, Honda, TMO, Toyota. Yang terakhir bang, menurut abang fungsi oli motor oli itu untuk apa aja bang? Fungsi oli itu cuma satu, dia hanya untuk melumasi dalam komponen mesin. Bang, saya ada satu pertanyaan tambahan lagi. Tadi kan ada kayak perbedaan kekentalan. Nah, kalau misalnya untuk kereta, untuk mobil itu kayak mana kentalannya? Apakah untuk kereta itu yang cair atau kental? Atau kalau untuk mobil itu yang cair atau kental? Kalau untuk mobil sama kereta itu sama sebenarnya, tapi dia tergantung di tahun kendaraannya. Itu dia. kalau contohnya bang, misalnya dia keretanya tahun tinggi tapi dipakai oli dengan kereta tahun rendah. Bisa dia karena terlalu kental, karena kalau misalnya engine itu tahun tinggi dia lubang pelumasnya kecil. Jadi misalnya kalau dipakai, Misalnya kalau dipakai, iya, dipakai ke mobil kendaraan. tahun tinggi, Iya. dia performanya kurang, Itu aja tuh. Ada yang lain bang? pelumasan. Nah, pertanyaan terakhir Bang. Nah, tadi kan merek-mereknya pasti kan ada untuk mobil, kereta, sama truk. Berarti itu berbeda-beda atau misalnya ada oli yang bisa dipakai untuk ketiganya? Semua berbeda-beda. Kalau misalnya mobil itu dia bukan oli mesin aja yang ada. Dia itu ada oli mesin, oli gerdang, oli persneling, oli matic. Nah, dia banyak macam-macamnya. Tapi kalau biasanya dia yang sering diganti itu oli mesin. Itu dia. Ya baik. Oke baik Bang. Makasih ya Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Teman-teman, sekian dari wawancara kami bersama narasumber. Terima kasih. Sebelum masuk ke ruang produksi pembuatan oli mesin, proses panjang pembuatan oli ini dimulai di pabrik pemurnian minyak bumi. Proses penyulingan minyak bumi ini dimulai dengan memanaskan minyak mentah hingga menjadi uap. Kemudian, uap akan dimasukkan ke unit destilasi. Saat berada di silo destilasi, uap mendingin dan berubah kembali menjadi cair. Akan tetapi, setelah melalui proses pemanasan ini, minyak bumi akan terpisah dengan sendirinya, berdasarkan berat jenisnya. Cairan dengan berat lebih ringan dan sedang akan membutuhkan lebih sedikit pemrosesan sebelum siap digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan, cairan yang lebih berat membutuhkan lebih banyak pemrosesan untuk dapat digunakan. Base oil atau bahan dasar oli mesin dihasilkan dari heavy oil. Ini akan diproses kembali melalui proses cracking. Proses crack digunakan untuk memaksimalkan kegunaan minyak berat.
Minyak berat memiliki untaian molekul karbon dan hidrogen yang panjang. Dengan menggunakan katalis, molekul-molekul ini dapat dipecah menjadi rantai yang lebih kecil, mengubah minyak berat menjadi cairan yang lebih ringan dan lebih berharga. Salah satunya adalah base oil. Base oil ini selanjutnya dikirim ke pabrik pembuatan oli mesin. Di sini, base oil akan dicampurkan dengan bahan adiktif lainnya. Perbandingan campuran bahan adiktif ini menempati 5 hingga 25%, tergantung jenis oli yang ingin dihasilkan. Jenis bahan adiktif ini sangat bervariasi dan berbeda-beda setiap perusahaan. Secara umum, bahan adiktif ini terdiri dari polimer untuk mengatur viskositas, adiktif pembersih, bahan antioksidan untuk melindungi mesin dari oksidasi. Beberapa bahan antioksidan yang umum digunakan adalah ferolat, amina, dan sulfur fosfor antioksidan. Selain itu, ada bahan adiktif lainnya seperti anti karat dan adiktif penangkal busa. Setelah proses pencampuran base oil dan bahan adiktif tercampur sempurna, langkah selanjutnya adalah proses pengujian. Setelah oli mesin selesai diproduksi, sampel diambil untuk pengujian kualitas. Pengujian ini melibatkan analisis viskositas, titik nyala, angka asam, kekeruhan, keasaman, dan parameter lainnya, untuk memastikan bahwa oli memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Setelah itu, data dari laboratorium menjadi acuan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengemasan. Oli mesin yang telah lulus pengujian kualitas kemudian dikemas dalam berbagai ukuran dan jenis kemasan, seperti botol, drum, ataupun tong. Nah, jadi kalian mau tahu nggak hubungan oli dengan hidrokarbon? Nah, ternyata oli itu merupakan bagian dari hidrokarbon loh. Nah, oli itu memiliki molekul karbon dan hidrogen juga. Nah, terus oli itu ternyata diolah dari hidrokarbon menjadi pelumas yang berfungsi untuk melindungi dari gesekan dan melindungi mesin dari kehausan.